Bisa kita mulai? Rindu jadi nomor kakak. Kita mulai Mulai, Bu. saja ya. Bisa, Ya, Bu, bisa. silakan. Silakan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Fatwa Timur bersama teman saya KM Taufik Rahman. Kami dari kelompok 6 kelas Palembang dalam mata kuliah Masas. Masas. Ya. Sabu. Ada apa-apa. Lanjut. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah materi berjudul model rangkai manipulasi masas pada punggung. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan hadir di sini. Untuk presentasi akan dibacakan oleh teman saya, KM Taufik. Silakan, KM Taufik Rahman. Baik, saya akan membaca materinya. Yang pertama, masas. Pijat atau masas adalah treatment preventif yang penting untuk mempertahankan kesehatan dan kebugaran. Pencegahan selalu jauh lebih baik daripada mengobati. Orang dengan semua usia mulai mempertimbangkan untuk menggunakan terapi-terapi alami dan krim masas sebagai cara untuk meningkatkan rasa nyaman dan sebagai sarana untuk meraih kehidupan yang bahagia dan harmonis serta bebas dari rasa sakit. 2. Manfaat pijat atau masas. Yang pertama, manfaat masas bagi fisik seseorang sangat besar, yaitu sebagai media relaksasi. Saat tubuh lelah atau letih, dengan masas tubuh bisa segar dan dirileks lagi. Dengan masas juga dapat meluruskan otot yang tegang atau otot yang mengalami cedera. Selain itu, dengan masas juga dapat memperlancar peredaran darah menuju jantung dan juga mendorong keluar sisa pembakaran dalam tubuh. Yang kedua, manfaat masas bagi mental sendiri, yaitu untuk mengurangi kecemasan dan stres yang mendera jiwa waktu kita kecapekan. Karena dengan masas seorang bisa rileks, tenang dengan begitu beban atau masalah yang menghinggapi bisa hilang sehingga rasa kecemasan ataupun stres itu sendiri bisa hilang. Selain itu, dengan masas dapat memperbaiki kesadaran dan keseimbangan tubuh dan jiwa seseorang. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan masas atau larangan bagi penderita tertentu, misalnya yang pertama, yang terlalu lelah atau letih. Yang kedua, yang dalam atau sedang pendarahan atau luka, patah tulang, tumor atau kanker. Yang terakhir, yang sedang menderita penyakit desentri dan sejenisnya. Jadi, maseur atau maseus dalam melakukan masas tidak dilakukan dengan sembarangan, tapi perlu memperhatikan hal-hal yang menjadi larangan di atas, sehingga pasien tidak merasa sakit setelah melakukan masas tetapi mendapatkan kebugaran jasmaninya. Yang kedua, macam-macam manipulasi masas pada punggung. Yang pertama, effleurance atau menggosok. Manipulasi effleurance merupakan manipulasi pokok dalam sport masas. Tata caranya yaitu dengan menggunakan seluruh permukaan tapak tangan dan jari-jari untuk menggosok daerah-daerah tubuh yang lebar dan tebal, umpama daerah paha, daerah pinggang, dan daerah punggung. Untuk daerah tubuh yang sempit, umpama untuk menggosok daerah antara tulang rusuk atau intracostalis dan daerah jari-jari, kadang digunakan bagian tapak tangan atau bahkan hanya jari-jari dan ujung-ujungnya. Menurut Bambang Priyonadi 2011. Yang kedua, Walken. Menurut Bambang Priyonadi 2011 menyatakan bahwa manipulasi Walken merupakan variasi dari manipulasi effleurance.
Manipulasi ini hanya digunakan untuk daerah-daerah tertentu, misalnya daerah pinggang dan punggung, dengan tujuan untuk lebih menyempurnakan pengambilan sisa-sisa pembakaran oleh darah dan dapat segera dibawa ke jantung. Gerakan Walken merupakan gosokan dengan menggunakan seluruh tapak tangan dan jari-jari, bergerak maju mundur, bergantian antara tangan kanan dan kiri. Selanjutnya, tapotemen atau memukul. Yang pertama, tapotemen baiting, yaitu manipulasi yang dapat menggunakan dua tangan dengan menggenggam. Pukulan dilakukan dengan menggunakan bagian yang lunak atau tebal dari sisi bawah tapak tangan. Pukulan dapat dilakukan cukup kuat di daerah sepanjang atau di atas ruas-ruas tulang belakang atau columna vertebralis. Yang kedua, tapotemen clapping, yaitu manipulasi yang menggunakan seluruh permukaan tapak tangan dan jari-jari dengan membentuk cekungan. Akan merasakan serabut-serabut saraf tepi, terutama di seluruh daerah pinggang dan punggung. Bantalan udara yang ditimbulkan oleh adanya cekungan tapak tangan akan menimbulkan rasa hangat dan mengurangi rasa sakit, meskipun pukulan dilakukan dengan cukup kuat. Yang ketiga, tapotemen hacking, yaitu manipulasi yang dapat pula dilakukan dengan menggunakan seluruh jari. Pukulan dilakukan dengan posisi miring di seluruh daerah pinggang dan punggung. Dengan jari-jari kendor dan rileks, memukul secara bergantian dan berirama. Pukulan yang dilakukan dengan cukup kuat, tetapi luas, itu akan merangsang seluruh saraf tepi, melancarkan peredaran darah dan juga merangsang organ-organ tubuh bagian dalam. Yang terakhir, Petri Shake atau comot tekan. Menurut Iman Koeh 2013 menyatakan bahwa manipulasi Petri Shake adalah gerakan meremas dengan jari dan tangan dimulai mengangkat, menjepit jaringan otot, mencomot dan meremas. Gerakan meremas dilakukan secara bergantian antara tangan kanan dan kiri. Tujuan manipulasi ini untuk mengembangkan elastisitas dan mengaktifkan aliran darah, memperbaiki pergantian nutrisi dan pembuangan atau ekskresi, merangsang saraf motorik, memperbaiki fungsi otot, dan sangat bagus untuk olahragawan dan pekerja keras. Selanjutnya, video massage pada punggung. Ini belum video. Cepat ya. Jadi sebelum dimulai, yang kue-kue tadi itu kukuh ya. Yang kue-kue tadi. Kukuh. Iya Pak, maaf atas kesalahan menyebutnya Pak. Kukuh. Jadi Kukuh. ulama itu U dan E itu ulama. Oh, iya. Jadi kukuh ya. Tapi enak juga didengar kue-kue itu. Aduh iya Pak. Ya. Ya lanjut. Nggak ada suara ya? Ada Bu, ada. Ada, Bu. Kenapa di Zoom Ibu nggak ada suara ya? Tik.
Di Ini, Zoom Bu. saya nggak ada suara juga, Bu. Mungkin sinyalnya. Di Atau pengaturan itunya, Bu. Speakernya, Bu. Ini ada speaker suara. siapa? Speaker Ibu, Speaker Bu. Taufik. Oh, Sudah penuh, Ibu. Berarti Terus, iya Bu. Taufik, Bu. Di mana? Lingga? oh, aku lanjut, Jir. Mungkin iya, Bu. Kayaknya headsetnya bermasalah, Bu. Ada suaranya, Pik. Itu, Pik. Kecil tapi. Winda. Suara tukang mijitnya. Iya, orang yang orang yang di video ini nggak ada suara. Nggak ada Dia juga, Bu. Tempat Ini saya. massage effleurance. Effleurance. Ini Furase. Kulase. Ini Nah. memasuki Walken. Volken. Apa arti Volken? Coba lihat. Ini petrisase. Volken tadi apa? Volken. Coba dijelaskan dulu tadi tuh di dalam video itu pakai teknik apa? Yang pertama sekali itu. Oh, yang pertama tadi teknik effleurance. Furase. Yang kedua. Effleurance. Yang kedua. Yang kedua ini ke Walken, Bu. Teknik Walken. Ya, ngapain Volken tuh? Itu betul Mana? menggosok bagian pinggang dari menggunakan tangan kiri dan tangan kanan. Apa tuh? Beri ini digosok, Apa? Bu, digosok. Digosok, keluar jin. Enggak, Naik turun, Bu, naik turun. naik turun. Beri rama. Elfurase tadi? Naik turun enggak Elfu- elfurase tadi? Hah? Effleurance tadi dari bawah langsung membuka dia, Bu. Dari bawah Kalau punggung. Volken? Kalau Walken dia di bagian punggung, di bagian pinggang, Bu. Lanjut. Petrisas ini, petrisas. Retrisase. Petrisase. Tapo teman. Ini tapo teman. Dengan beri rama memukulnya. Dan diakhiri dengan effleurance lagi. Oke. Habis. Facebook. Bagus. Jadi kesimpulannya diawali effleurance dan diakhiri effleurance. Elfurase. Rase. Yang pertama elfurase. Yang kedua apalagi manipulasinya? Yang kedua Walken, Bu. Volken. Oke, yang ketiga Terus dia masuk ke petrisas. retrisase. Di Yang atas, keempat di atas leher. Dan yang keempat Ya. itu tapotemen.
Sapu temen. Sapu temen ya. Sapu temen. Yang kelima, Yang kelima diakhiri dengan evaluasi. rasa. Oke, bagus, bagus. Lanjut. Ya, selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Pek. Nanti dulu. Nanti dulu, ini kan 3 kelompok kan, yang sudah kan. Ya, Bu. Siapa moderator sesi tanya jawab? Kita buka sesi tanya jawab. Siapa? Siapa, Bu? Tasya. Silakan Tasya. Baik. Bagus sekali backgroundnya Tasya ya. Ah, ini Bu, belakangnya jelek, Bu. Jadi diinjak background. Memang Tasya, Bu. Nah, muncul. Yang senang K-pop juga ya, Vira ini. 11-12. Lanjut. Lanjutlah. Sesi tanya jawab. Baiklah, di sini kelas Baik, izin bertanya. apa? Tasya. Baiklah, di sini kelas Indra 2 kelas Palembang dan 1 kelas Indralaya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Di sini sudah ada Alma. Cinta Tasya. Cinta. Silakan. Baik, izin bertanya. Cinta Tasya. Halo. Tasya. Menekan nih. Ya, bentar ya. Ini Alma lagi bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen Ibu Putri dan Pak Akbar dan teman-teman sekalian. Baik, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Almaragi. Saya dari kelas Indralaya. Di sini saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada kelas Indralaya mengenai manipulasi masas pada punggung. Pertanyaan saya adalah, apakah ada bagian-bagian titik tertentu? Saya ulangi, apakah ada bagian-bagian titik tertentu pada saat memasas pada punggung? Apakah ada bagian titik sharpnya pada saat mengevaluasi punggung? Teknik evaluasi ya. Apa Cinta. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Gimana? Aman pertanyaannya? Apa bisa dicatat pertanyaan saudara Almaragi, kelompok Coba diulang, Al. Nah, Hendra ini. Hendra, Almaragi? ngapain? Hendra, coba tanya, Hendra. Setelah Almaragi, Hendra nanya ya. Apa, Bu? Oke, baik. Almaragi akan mengulangi pertanyaannya. Pertanyaannya ialah, apakah ada titik-titik tertentu, maksudnya itu syarat dalam memasas punggung? Apakah ada titik-titik tertentu dalam menggunakan teknik evaluasi? Oke, Al, sudah dicatat. Baiklah. Izin moderator, saya ingin bertanya. Cinta Tasya. Tahu, Silakan Cinta saudari Tasya. Sinta. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nisa Ulhoir dari kelas Indralaya. Saya ingin bertanya untuk kelas Indralaya. Tadi kan sudah banyak atau berbagai manipulasi untuk memijat pada punggung. Nah, yang saya tanyakan, manipulasi apa yang sering digunakan pada punggung tersebut? Terima kasih. Novi Puji izin bertanya.
Izin moderator, saya ingin Atau bertanya. pertanyaannya saudari tadi sudah dapat? Tata nanya dong. Novi juga nanya dong. Pertanyaan singkat tadi telah dicatat belum kelas Indralaya? Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya Saudara Nopi, Saudari Nopi dipersilakan. Di sini Tata ya, kita. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Novi Putri Astuti ingin bertanya. Dalam video tadi kan ada cara-cara memasas atau manipulasi masas kan. Nah, yang ingin ini untuk kelas Indralaya. Saya pernah melakukan yang namanya pijak punggung. Punggung itu kan pasti dipijak-pijak itu. Nah, itu dampaknya apa? Karena dari teman, terus dari kerabat juga menyuruh saya untuk nginjak badan belakang punggung. Nah, kan saya nggak tahu, nah itu dampaknya apa. Hanya saja mereka ngomong enak. Nah, bisa tolong dijelaskan bagaimana itu biar tidak biar saya ada pengetahuan juga untuk masalah itu. Nah, terima kasih. Terima kasih Saudari Novi. Apakah ini pertanyaannya untuk kelas Indralaya atau Palembang? Saudara Novi? Halo? Pertanyaannya untuk kelas Palembang apa kelas Indralaya? Kelas Indralaya. Oh, kelas Indralaya. Oke, Tasya, aku nak nanya tak? Baiklah, di sini kelas Indralaya sudah 3 pertanyaan, benar? Caca, izin Caca. Silakan Saudara Tata. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada kelas Palembang. Pertanyaannya adalah, tolong jelaskan. Tata. Yang belum kelompok apa? Ini kelas Palembangnya ada 2. Tadi yang pertama kelompok Alwan, ini yang kedua kelompok Taufik. Belum ada pertanyaan semua kelompoknya. Oh, ya sudah ke kelompok Taufik B. Pertanyaannya adalah, tolong jelaskan cara mengatasi. Tolong jelaskan Cara mengatasi osteoartritis. Oh, bukan. Osteo apa? Arteritis, Bu. Tulang belakang. Oh, arteritis, tulang belakang. Saat melakukan pijat pada punggung. Sudah? Sudah. Makasih. Oke, sama-sama. Halo. Moderator, saya ingin bertanya. Ya, Dwi. Ya, Dwi. Tanyalah. Moderator siapa? Aku nanya. Dia nanya lah. Langsung bebas nih. Yo, masih. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadhani. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan bertanya pada kelas Palembang, kelompok Alwan. Pertanyaannya, apa saja sih kondisi fisik yang tidak diperbolehkan pada saat melakukan message? Oke, terima kasih Dwi. Izin bertanya Gus Tommy. Gus, izin bertanya Gus.
Silakan. Ya, dipersilakan Saudara Lingga. Oh, hingga. Lanjut, sok kata lanjut. Oh ya, terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Lingga Happy. Saya dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok Alwan kelas Palembang. Pertanyaannya, tolong jelaskan bagaimana posisi yang ideal dalam posisi tangan yang ideal dalam melakukan massage. Bisa dimengerti kan? Pelan-pelan baik. Ulang. Tolong jelaskan bagaimana posisi yang ideal, posisi tangan yang ideal ketika melakukan massage. Halo, izin bertanya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Lingga. Boleh nanya enggak ke kelompok Taufik? Ya, izin bertanya, Tasya. Taufik bisa dengar enggak? Oh, ya Tasya. Di sini pertanyaannya, apa pengaruh massage terhadap kesehatan mental? Pengaruh massage ya? Ya, pengaruh massage terhadap kesehatan mental. Terima kasih. Terima kasih Tasya. Ya, dipersilakan Saudara Gustomi. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Gustomi. Saya dari kelas Indralaya. Ingin bertanya kepada kelas Palembang, spesifiknya ke kelompok Taufik. Oke, saya ingin bertanya, teman-teman sudah tahu tentang otot yang ada di bagian punggung, yaitu trapezius sama infraseminatus. Nah, kedua otot itu berbeda. Nah, itu seringkali terasa pegel di sana. Nah, pertanyaannya, ketika pegel itu seorang pakai namanya koyo. Tahu kan koyo, teman-teman? Nah, itu apakah bagus? Apakah bagus pakai koyo atau lebih efektif pakai kita massage? Mungkin dari itu pertanyaannya. Bisa dimengerti? Ya, bisa dimengerti. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir dari Kevin, dipersilakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin. Saya ingin bertanya kepada kelas Palembang, itu kepada kelompok Taufik. Bagaimana kelompok Taufik? Apakah dengar? Sudah 3 pertanyaan. Ke kelompok lain kayak Kevin, kelompok lain aja. Yuk. Oke, saya akan bertanya ke Silakan. kelompok Alwan. Alwan. Itu pertanyaannya, coba tolong sebut ke posisi yang bagus paling dianjur ke dalam massage. Oke, terima kasih Saudara Kevin Jelangkung. Apa? Kevin apa? Kevin Bu, Kevin baik. Ada nyamuk. Oh. Ya. Kevin Jelangkung. Sudah, lanjut. Sudah, Bu. Baiklah, teman-teman. Pertanyaan dari kelas Indralaya dan Palembang sudah ditampung. Mohon diberi waktu sebentar untuk teman-teman yang akan menjawab pertanyaan dari kita semua. Ada pertanyaan yang bisa dijawab enggak? Kelompok Indralaya, Bu, menjawab. Boleh. Dipersilakan. Arfa. Baiklah, saya Arfa Desa Fitri dari kelompok Indralaya akan menjawab pertanyaan dari Novi Puji. Apa dampak pijat injak punggung? Nah, pijat injak punggung itu sering dilakukan karena setelah diinjak tubuh merasa lebih rileks dan bugar. Tapi hal tersebut itu memiliki dampak.
Hal tersebut memiliki dampak jika dilakukan secara asal tanpa memperhatikan teknik yang benar. Untuk misalnya seseorang yang memiliki massa tubuh lebih dari berat badan Anda saat menginjak punggung justru akan memicu tekanan berlebihan yang jauh lebih tinggi dari kekuatan ligamen dan buku-buku pada tulang punggung. Hal ini justru meningkatkan resiko seseorang terkena cedera tulang punggung. Bahkan dalam beberapa kasus yang lebih serius, melakukan pijat injak punggung tanpa memperhatikan metode yang benar akan menyebabkan seseorang mengalami patah tulang dan saraf terjepit. Bagaimana saudari Novi? Nah, untuk teknik yang benar itu bagaimana ya? Teknik pijat injak punggung yang benar itu dilakukan dengan cara berjalan secara perlahan ke atas dan ke bawah punggung, yang mana kedua kaki diletakkan dengan hati-hati pada kedua sisi tulang belakang. Kaki ini bertugas untuk mendorong dan menarik otot agar terlepas dari ketegangan sehingga otot bisa lebih rileks. Sekian, terima kasih. Bagaimana saudari Novi atas jawaban yang diberikan saudari Arfa? Apakah jelas atau teman-teman meminta teman-teman menambahkan jawaban? Belajarnya tanggal 12. Tadi jawab penjelasannya sudah bisa saya tangkap. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Novi. Baiklah, untuk jawaban pertanyaan selanjutnya dipersilakan dari kelas Indralaya maupun kelas Palembang. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Dwi. Dwi. Mana Dwi? Langsung jawab apa, Bu? Dijawab. Ya, Bu. Soalnya tadi sebutkan kondisi fisik yang tidak boleh dilakukan saat massage. Kondisinya yaitu 1, saat demam panas tinggi. Yang kedua, peradangan. Yang ketiga, sudah makan. Yang keempat, ada penyakit kulit. Yang kelima, sesudah pertandingan. Dan yang keenam, luka. Yang ketujuh, saat menstruasi yang perempuan. Yang kelima, selanjutnya varises, hamil, fraktur atau retak atau patah tulang. Yang selanjutnya tumor atau kanker. Yang terakhir tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bagaimana, Dwi? Apakah sudah jelas? Baik, untuk saudara Okta, jawabannya sudah cukup jelas. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan? Moderator dan juga penyaji, saya ingin menyangga dikit, boleh nggak? Ada hal yang ganjel. Oh, baiklah, Tadi silakan yang saudara Gustomi, dipersilakan. Si Okta tadi bilang, apa namanya, yang bagian untuk wanita hamil. Nah, itu yang seperti apa itu? Harus dispesifikan lagi, karena ada juga biasanya para dokter itu ada apa ya, disuruh urut kayak itu, terapi kayak itu. Nah, itu gimana tuh? Bisa dispesifikan lagi nggak? Yang nggak boleh itu yang seperti apa? Ya? Orang hamil. Mungkin itu saja. Oh iya. Terima kasih Thank untuk you. saudara Gustomi. Sisinya melintang. Izin moderator menambahkan. Reza, Hadir, Bu. bagus rambutmu ya. Kayak gitu.